Di sini saya akan mendemokan aplikasi SheRecruit dari tahap manajemen data master hingga submit berkas dan akhirnya ekspor data ke Excel. Di sini kita login terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus memasukkan email. Di sini saya punya email dan password, kita masukkan. Dan di sini ada 6 modul, ada admin, lamar, formulir, posisi, program studi, dan periode. Di admin, di sini kita memanajemen data master admin, di mana HR yang akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Jadi hanya akun yang terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam aplikasi. Misalnya di sini kita nonaktifkan, jadi di sini ada tambah admin dan aktifkan atau nonaktifkan akun. Jadi di sini kita nonaktifkan. Ketika kita nonaktifkan, dia statusnya akan berubah menjadi nonaktif, dan ketika kita mencoba untuk login menggunakan akun yang telah nonaktif atau akun yang tidak terdaftar, maka username atau password bakal salah, seperti itu. Akan tetapi jika kita kembalikan statusnya menjadi aktif kembali, kemudian kita logout, kita menggunakan akun yang ini, maka tentu saja kita bisa login menggunakan akun ini. Kita submit, maka dia akan berhasil login. Baik, di sini kita bisa menambahkan admin baru. Misalnya di sini kita pakai tambah admin, NIP-nya sembarang. Sini rio@gmail.com, masukkan password dan konfirmasi password dan pastikan bersama. Kita submit datanya. Setelah itu baru kita bisa login menggunakan akun ini. Jadi kita logout, sebentar, kita login menggunakan akun yang barusan saja kita buat dan submit, maka kita akan berhasil. Setelah itu ada modul program studi, di mana di sini kita memanage data master program studi yang akan digunakan pada posisi. Jadi ketika mensubmit suatu posisi, program studi apa-apa aja yang boleh mendaftar di posisi itu atau semua program studi. Di sini saya akan menambahkan di diploma sistem informasi, submit. Kita refresh terlebih dahulu, kita coba lagi. D3 sistem informasi, kita submit, maka data telah berhasil diaktifkan. Kemudian di sini kita juga bisa mengedit serta menonaktifkan atau mengaktifkan yang berimpact pada ketika menambahkan posisi. Jadi di sini ketika kita nonaktifkan dan statusnya akan nonaktif, ketika kita memanage data master posisi dan menambahkan suatu posisi baru, maka kita tidak akan melihat D3 sistem informasi. Nah, sekarang kita aktifkan kembali. Kemudian kita tambah posisi. Di sini front end engineer. Oke, minimal etika 3. Lulusan, program studinya di sini, atau bisa klik semua, tapi di sini saya akan memilih kedua ini. Di sini detail of front end engineer using React.js. Oke, kita submit. Data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini kita bisa mengedit atau menonaktifkan serta mengaktifkan kembali status dari posisi ini yang akan berimpact pada periode. Jadi ketika kita membuka suatu periode, posisi apa yang ingin kita buka. Ketika kita menonaktifkan suatu posisi, maka di periode, ketika kita tambah periode, maka kita tidak bisa menemukan front end engineer, seperti itu. Sekarang saya aktifkan kembali, maka statusnya akan menjadi aktif kembali. Oke, baik. Kemudian di sini periode, di sini memanage periode rekrutmen yang akan dibuka. Di sini kita tambahkan
IT engineer staff, jenisnya staff, kemudian kita masukkan tanggal awal dan berakhirnya, posisi yang ada kita tambahkan, kemudian kita simpan. Oke, setelah ditambahkan, kita bisa melihat di halaman si record user akan terdapat data periode yang sudah kita inputkan tadi. Jadi dari judulnya, timelinenya, posisi yang tersedia, dan kita bisa klik lihat detail. Di dalamnya tentu terdapat dua posisi, yaitu front end engineer dan back end engineer. Nah, di sini kita bisa melihat kuota, minimum IPK, minimum lulusan, dan kita bisa melihat detailnya. Di sini saya akan submit. Jadi kita coba kembali lagi ke sini. Saya akan submit di bagian front end engineer. Front end engineer, di sini saya upload foto terlebih dahulu. Oke, kemudian upload CV. Baik, kita isi dulu datanya. Kemudian kita isi diploma, kemudian kita siap kirim lamaran. Oke, di sini saya akan coba mendaftarkan dua peserta. Jadi di sini kita Joey Atreides, emailnya. Jadi kan posisi ini hanya tersedia satu kuota, nanti terdapat validasi jika sudah memenuhi kuota. Kita upload saja. Oke, tunggu sebentar, kemudian kita upload CV. Tunggu sebentar, kemudian kita klik kirim lamaran. Maka data tersebut, jika kita lihat di halaman pelamar, kita melihat ada dua data, ada Joey, ada Fadli Hidayatullah. Dan ini pilih berdasarkan periode. Jadi kita pilih periode ini, maka tentu kita melihat dua data ini. Oke. Misalnya di sini ada tes akademik, tes psikotes, micro teaching, wawancara orientasi hasil, dan lulus. Kita proses ke tahap selanjutnya. Maka di sini akan ada tes akademik. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita isi nilainya. Di sini 70. Kemudian di sini misalnya 80. Di sini kita juga bisa melihat datanya dan mendownload CV dari orang ini. Kita start download, maka kita bisa melihat CV-nya. Atau peserta yang satunya lagi, si Joey Atreides, kita download CV, maka kita bisa melihat CV-nya. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian kita proses ke tahap selanjutnya, yaitu tahap psikotes. Baik, sekarang kita ke tahap psikotes. Kita isi kembali di sini saya 75. Kemudian di sini 81. Hewan. Kemudian proses ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini misalnya di sini ada micro teaching. Jadi di sini kita isi 70. Sini ada 75. Baik, kita proses ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Tahap wawancara, kita isi nilai wawancaranya. Di sini nilainya lumayan tinggi. Dan di sini dia lumayan rendah. Oke, selanjutnya
Di sini ada orientasi. Kita tunggu sebentar. Jika nilainya 0, kita bisa langsung proses ke tahap selanjutnya. Jika nilainya tidak 0, maka kita bisa isi. Misalnya 74. Selanjutnya ini 70. 70, kita save. Berhasil. Sekarang kita proses ke tahap selanjutnya, yaitu hasil. Oke, di hasil di sini kita bisa melihat ada kontrak dan penetapan. Di sini kita bisa set kontraknya. Apakah Anda yakin ingin menyetujui pelamar ini? Jika iya, maka kita set iya. Maka dia akan menerima. Misalnya kita konfirmasi. Jika terjadi suatu kesalahan dan ingin membatalnya, kita tinggal arahkan ke sini dan klik apakah Anda yakin ingin membatalkan aksi sebelumnya. Jika ya, maka iya. Oke, selanjutnya kita konfirmasi menjadi tidak, maka dia akan menolak status kontraknya dan dia akan di-disable, dan penetapan akan bisa diklik ketika ini statusnya sudah menerima. Ini kita batalkan terlebih dahulu. Kita konfirmasi iya. Kemudian di sini penetapan, misalnya yang ini undur diri. Misalnya undur diri, maka dia akan selanjutnya mengundurkan diri. Tapi di sini kita batalkan. Jadi di sini dia setuju. Baik. Nah, di sini dia statusnya sudah lulus penetapan, maka pada tab lulus kita bisa melihat datanya. Oke, di sini. Kemudian tadi kan front-end engineer status kuota hanya 1, jadi ketika kita klik konfirmasi iya, maka jumlah lulusan telah cukup. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini. Kita bisa ekspor datanya. Dan ini ekspor ke Excel, kita klik yes saja, maka kita bisa melihat data dari si pelamar tersebut. Terakhir, ini ada formulir setting. Jadi formulir setting ini fungsinya ketika kita lihat tadi di sini, di waktu submisi itu tidak ada bukti TOEFL dan tes 360 skornya. Jadi ketika kita klik ini di sini tidak ada. Tetapi jika kita on, kemudian kita simpan, maka ketika kita refresh akan ada nilai TOEFL dan nilai tes 360 sebagai bukti. Kita kembali karena kita belum membutuhkannya. Baik, sekian proses alur dari awal hingga akhir sistem rekrutasi sistem informasi rekrutasi Telkom University.